Ya Allah Bapa, kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus pasalnya yang keempat, ayat 28 sampai 31, yang berkata demikian. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak salah saya pernah menceritakan pengalaman saya waktu berkunjung ke Salatiga dalam rangka pelayanan, ada bakti sosial, ada pelayanan ibadah-ibadah juga. Yang menarik adalah ketika saya berbicara dengan seorang pendeta, namanya Pendeta Paulus. Dia punya kawasan pelayanan memang luar biasa. Maksud saya betul-betul kawasan yang susah karena dia melayani desa, beberapa desa. Dan itu sangat berat dengan kondisi kehidupan yang memang kebanyakan masyarakat yang masih dalam keadaan sulit secara ekonomi. Saya lalu berdiskusi dengan dia dan kemudian sebelum memimpin sebuah pelayanan saya berkata kepada Pendeta Paulus begini, Pak Pendeta, kalau saya ditempatkan di daerah ini, di tempat Bapak melayani dengan kondisi yang seperti itu, mungkin saya tidak sanggup. Saya mungkin akan merasa kewalahan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Yang kemudian membuat saya tertegun, juga tercerahkan begini katanya. Pak Pendeta, dia bilang, Pak Pinehas, Tuhan itu tidak salah menempatkan orang. Jadi, dia tidak salah menempatkan saya di sini, dia tidak salah menempatkan. Waktu itu saya masih melayani di Ciledug. Dia tidak salah menempatkan Pak Pinehas di Ciledug. Nah, kalau misalnya ditukar saat ini, Pak Pinehas di tempat saya di tempat Pak Pinehas akan berkata dan mungkin juga akan mengalami kewalahan, tidak sanggup. Demikian juga saya, tiba-tiba ditaruh di Ciledug atau di daerah di mana Pak Pinehas melayani, saya juga tidak akan sanggup. Jadi, yang sangat saya terkesan adalah perkataannya begini, Tuhan tidak salah memanggil dan menempatkan kita dalam pelayanan. Karena itu dia menegaskan, yang paling penting Pak, kita setia dalam pelayanan ini. Itu saya suka sekali saudara-saudara. Sampai hari ini saya ingat. Jadi jangan pernah berpikir kenapa Tuhan taruh saya di sini. Jangan pernah berpikir kenapa saya menjadi majelis di GKST, menjadi pendeta di GKST, atau menjadi warga jemaat di GKST, dan khususnya kita di Gloria, termasuk yang pos kebaktian Cibubur, juga yang pos kebaktian Bekasi, yang kemarin sudah kita tetapkan menjadi pos pelayanan baru GKST di Jakarta. Semoga Tuhan memberkati pelayanannya. Jadi Tuhan tidak salah memilih dan menempatkan kita, yang diperlukan cuma satu, kesetiaan. Jadi tema kita pada hari ini adalah upah mengikut Yesus. Pembacaannya dari Markus pasal 4 ayat 28 sampai 31. Saudara-saudara, sebelum saya menjelaskan tema dengan beberapa aspek yang perlu kita renungkan secara aplikatif, saya akan membahas dulu perikop tadi. Yang pertama itu berbicara mengenai penabur benih. Nah, pada waktu orang lagi tidur, lalu kemudian penabur melakukan pekerjaannya, ia menaburkan benih di ladang. Dan benih itu tanpa kita sadari tumbuh.
dia bertunas, lalu kemudian dia bertumbuh, mempunyai ranting dan berkembang. Dia berkembang menjadi tanaman atau pohon yang kemudian sangat bermanfaat. Ada beberapa aspek yang perlu dijelaskan. Yang pertama, benih itu tumbuh tanpa kita sadari. Penekanan mengenai selagi orang masih tidur, maka kemudian dia berproses. Saya pikir saudara-saudara, tidak ada yang bisa memperhatikan bagaimana kemudian tanaman-tanaman di kebun kita atau padi di sawah atau apapun yang kita jadikan sebagai tanaman, sebagai bagian dari tanaman peliharaan kita, tidak ada yang bisa mengikuti detik demi detik, tahap demi tahap perkembangannya. Yang kita tahu bertumbuh, yang kita tahu bertunas, yang kemudian kita lihat sudah jadi pohon. Dulu waktu saya tanam cingkeh kalau kita bilang di sana, lalu kemudian kita masukkan dalam lubang-lubang yang kita siapkan, kemudian kita berharap ada pertumbuhan, ada hujan yang kemudian memungkinkan tanaman-tanaman itu bertumbuh. Itu tidak mungkin kita jaga sepanjang malam untuk menyaksikan bagaimana dia bertumbuh. Tahu-tahu sudah 3 bulan, sudah mulai tinggi, tahu-tahu sudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun atau 1 tahun lebih sudah mulai berbuah. Jadi hidup ini terutama bagaimana kita menjadi orang Kristiani dalam rangka mengimani Yesus kadangkala di luar kendali kita. Jadi saya kira itu perlu kita renungkan baik-baik dan ingat terus bahwa adanya kita seperti ini itu memang pekerjaan Tuhan yang tidak disadari oleh siapapun, ya. Siapa menyangka kita akan menjadi seperti ini, kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang kemudian memprediksi. Walaupun masing-masing kita punya rencana, tapi adanya kita sampai hari ini itu semata-mata pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang berlaku di luar kesadaran kita. Itu yang pertama. Perikop yang kedua menjelaskan mengenai kerajaan Allah. Kalau tadi sebagaimana seorang penabur yang menaburkan benih dan bertumbuh, ketika orang tidur itu berproses tanpa disadari. Yang kedua adalah kerajaan Allah bagaikan biji sesawi yang kecil, ya. Tetapi yang kecil itu ketika dia lalu menjadi sebuah benih yang ditanam, dia akan bertumbuh, dia akan berkembang, dia akan menjadi tanaman yang besar, bahkan burung-burung akan datang bernaung di situ. Saudara-saudara, hidup kita dalam rangka beriman kepada Tuhan harus dipikirkan sebagai orang-orang yang gak punya apa-apa. Kita ini gak ada nilainya, kita ini siapalah. Kita ini orang yang kecil, ya. Bahkan iman kita saja itu kecilnya itu seperti biji sesawi. Nah, oleh karena itu yang kecil ini jika dia benar-benar diberkati, dan saya percaya semua orang dengan keyakinan imannya, terutama kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Nah, karena itu dia akan bertumbuh. Jadi saya mau katakan di sini, jangan biarkan imanmu terlantar. Jangan biarkan imanmu kemudian tidak berdampak. Biarkanlah imanmu itu menjadi sesuatu yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu akan menjadi besar-besar sekali. Menjadi pohon dan akan bermanfaat. Cuma sayang sekali, banyak orang tidak mengerjakan imannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia lalu merasa, saya ini biasa-biasa saja. Saudara-saudara, 2 aspek ini penting sekali untuk ditekankan, terutama untuk kemudian saya membahas secara lebih jauh tentang tema hari ini, upah mengikuti Yesus. Jadi yang pertama, itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita dipanggil menjadi Kristen itu pekerjaan Tuhan. Ya, jangan katakan saya karena lahir, bukan. Jangan katakan saya karena menikah, bukan. Jangan katakan karena saya begini dan begitu, bukan. Ketika kita sudah mengatakan, ya Tuhan saya percaya kepadamu, itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi bersyukurlah atas hal itu dan ingatlah, yang kecil ini akan menjadi besar. Jadi jangan jauh-jauh dari iman, saudara-saudara. Apapun kesibukan kita dan bagaimanapun kita luar biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, jangan lupakan imanmu. Dan terutama kita ketika kita sudah hidup sebagai orang beriman, kerjakan iman itu. Kerjakan supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kekuatan dan terutama dalam berkat-berkat iman yang besar itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
iman kita hanya dapat kita jalani karena kita dipanggil oleh Kristus. Jadi tidak ada orang yang kemudian menjadi Kristen karena kemauannya sendiri. Jadi Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dengan demikian, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen adalah karena panggilan Kristus. Jadi itulah sebabnya kita mengikuti Yesus. Nah, ada sebuah buku kecil yang beberapa kali saya baca ulang, berjudul Mengikut Yesus, yang ditulis oleh seorang teolog pada zaman itu. Dia sebagai teolog yang cemerlang, teolog muda, namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah teolog dari Jerman. Dia kemudian dihukum karena diduga melakukan semacam pergerakan melawan Hitler pada waktu itu. Tapi bukunya menarik sekali, ada beberapa bukunya. Salah satu bukunya adalah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Mengikut Yesus. Jadi dia mengatakan, hidup beriman itu bukan anugerah yang murah. Kalau anugerah murah itu kita akan buang, gak ada artinya. Tetapi sebagai orang Kristen kita menjalani anugerah yang mahal. Kenapa mahal? Karena Yesus datang ke dunia mengorbankan dirinya. Lalu kemudian Yesus memberikan suatu panggilan untuk kita mengikuti dia dan memikul salib. Tujuan pemanggilan orang Kristen adalah supaya dia menjalankan percayanya melalui apa yang disebut jalan salib, jalan penderitaan. Dan itulah mengapa dia mengatakan anugerah keselamatan kita itu bukan anugerah yang murah, melainkan anugerah yang mahal. Jadi saudara-saudara, saya kira apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer itu sesuatu yang sungguh sangat penting kita renungkan, karena banyak sekali orang sekarang ini terpengaruh dengan kemajuan-kemajuan dan teknologi lalu menganggap bahwa imannya itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bukan. Iman itu adalah sesuatu yang sungguh sangat bernilai, yang harus kita hargai dan kemudian kita hidupi dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu mari kita mengikuti panggilan Kristus, karena tidak ada orang yang menjadi Kristen tanpa dipanggil oleh Kristus. Matius dipanggil oleh Kristus, kemudian Yohanes dan semua orang dipanggil karena mereka menganggap ini anugerah yang mahal. Mereka meninggalkan apa yang ada di belakangnya. Mereka meninggalkan apa yang bernilai dalam hidup mereka. Sebab mereka tahu mereka memasuki suatu kehidupan yang penuh dengan harta berharga. Kan ada di dalam Alkitab yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, seorang petani lalu kemudian membeli sebuah ladang. Dia menjual harta kepunyaannya, membeli sebuah ladang karena di ladang itu ada harta yang berharga. Nah, demi harta yang berharga itu, dia kemudian melepaskan yang lain demi mendapatkan harta yang berharga itu. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, saya yakin tidak ada orang yang kemudian akan menyepelekan imannya. Iman itu begitu penting dalam kehidupan kita. Karenanya, mari berjalan mengikuti Tuhan. Mari mengikuti panggilannya. Tapi dalam Alkitab ada beberapa cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika orang datang untuk mengikuti Yesus, dia mengatakan, ikutlah aku. Ada yang mengatakan, tunggu dulu Tuhan. Tunggu dulu Rabi. Saya akan pulang dulu untuk menguburkan ayah saya. Saya akan pulang dulu karena saya baru menikah, saya akan mengurus ini itu. Saya akan pulang dulu, saya punya urusan, saya punya ladang. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, orang yang punya 1001 macam alasan untuk segera mengikutiku, terutama untuk melayaniku, dia tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, contoh yang kedua adalah ketika ada seorang kaya yang muda mau mengikuti Yesus, Yesus mengatakan, lakukanlah dulu firman Tuhan, yaitu hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam agamanya, yaitu agama Yahudi waktu itu. Dia mengatakan, saya sudah melakukannya, saya sudah menghormati orang tua, saya menghargai hari Sabat, dan seterusnya. Yesus kagum, Yesus mengatakan itu bagus, tapi satu lagi yang kurang, yaitu pulanglah jualah hartamu, berikanlah itu kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang menjadi sikap dari orang itu setelah mendengar perkataan Yesus yang terakhir? Dia sedih sebab hartanya banyak. Dia tidak rela untuk menjual hartanya, membantu orang miskin dan mengikuti Yesus. Saudara-saudara,
Orang seperti itu tidak layak mengikuti Yesus karena lebih terikat kepada hartanya, kepada jabatannya, atau apapun yang dia terima. Padahal itu semua tidak punya nilai bagi Yesus. Kecil. Kalau misalnya kita ikut, dia akan kasih yang lebih besar. Ini yang sering kita lupa. Bahkan dia bilang, kalau kamu mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi siapa yang rela kehilangan nyawanya demi aku, ia akan mendapatkan nyawanya. Atau dia akan mempertahankan nyawanya. Saudara-saudara, hal berikut yang dikatakan oleh Yesus. Tidak pantas seorang yang membajak, ya, menoleh ke belakang. Jadi orang yang mengikuti Yesus dalam rangka menjalani kehidupan dalam kerajaan Allah tidak boleh menoleh ke belakang, ya. Apalagi kalau sudah menjadi pelayan seperti kita, ya, mau pendeta, majelis, pengurus komisi, jangan betul ada berpikiran mundur, menoleh ke belakang. Berpikiran menoleh ke belakang itu sama dengan berpikiran mundur. Aduh, coba dulu saya tidak terima. Saya kan bisa leluasa mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, atau saya mau bikin apa saja. Saya tidak usah terlibat dalam kegiatan. Salah. Orang seperti itu tidak layak masuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, karenanya setialah dalam memenuhi panggilan dalam Kristus. Dan siapa yang setia, maka dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh pelayanannya, kehidupan berimannya. Yang kedua, tunjukkan dedikasi kita. Ya, saya selalu menjelaskan dedikasinya orang Kristen itu, kalau misalnya kita buat persentasi atau angka 1 sampai 10, bukan cuma 50%, bukan cuma 75%, 100%. Karena ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia minta kita kudus sama seperti dia. Memang ini bukan pekerjaan gampang dan tidak ada yang sanggup. Tapi dia mengatakan lakukan terus, mengarah kepada yang sempurna itu. Mengarah kepada yang 100%. Mungkin kita tidak benar-benar 100%. Tapi arahnya adalah kepada kehidupan yang sungguh-sungguh kudus dalam Tuhan. Demikian juga dalam hal berdedikasi. Kita melakukan pelayanan kita dengan satu patron yang utama, Yesus. Yesus mengorbankan dirinya, melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak seperti Yesus, ya, tapi kita berusaha seperti seorang pengkhotbah mengatakan, just like Jesus, ya, untuk menyerupai Yesus. Bagaimanapun kondisinya, kita berusaha untuk menyerupai Yesus, ya, dan melakukan itu dengan baik-baik. Dan yang berikut, saudara-saudara, apa yang kita lakukan adalah tunjukkan hidup kita, iman kita, pelayanan kita, bukan cuma pada hal-hal yang bersifat ibadah ritual, tetapi juga kepada hal-hal yang terutama seperti kondisi sekarang ini, kondisi pandemi, banyak orang yang menderita. Bantu orang yang menderita, bantu. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh teolog Asia, yang memikirkan kehidupan Asia. Jadi buku itu berjudul Struggling with People is Living in Christ. Jadi berjuang bersama masyarakat. Masyarakat yang dia maksud adalah orang-orang yang menderita. Karena di Asia ini termasuk Indonesia banyak sekali orang menderita. Jadi struggling with people, with them, adalah living in Christ. Hidup di dalam Kristus. Jadi kalau kita mau menunjukkan kehidupan kita di dalam Kristus, maka yang ini tidak boleh kita lupakan. Yaitu kita harus membantu, siap menolong orang-orang yang menderita. Yang kemudian kita lakukan di mana saja kita berada. Termasuk dalam kondisi pandemi ini. Tentu kita belum berhenti dalam rangka pelayanan-pelayanan seperti itu, ya. Gloria Peduli yang kemarin kita lakukan, yang tahun kemarin terus-menerus kita lakukan, tentu masih kita pikirkan supaya kita wujudkan karena pandemi masih kita hadapi dan masih banyak orang yang menderita. Saudara-saudara, jangan terhenti untuk melaksanakan panggilan Kristus dalam beberapa langkah yang saya jelaskan tadi. Soal upah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Soal upah. Ya, karena upah bagi orang yang mengikuti Yesus itu hal yang luar biasa. Jangan tanyakan itu, sebab pada waktunya Tuhan akan memberikan. Saya ambil contoh kecil, saudara-saudara. Ya, saya selalu mengatakan saya ini bukan apa-apa. Saya bukan apa-apa.
Apalagi kalau sekarang sampai S3 menempuh studi, ya, kita ini kan kalau di kampung dulu ada semacam paradigma atau mindset di pikiran kita, kalau bapaknya SD, anaknya sekurang-kurangnya SMP. Kalau bapaknya SMP, anaknya sekurang-kurang SMA. Ya, tapi kan papa saya kan cuma sampai SR, sekolah rakyat. Itu pun tidak lolos, tidak lulus maksud saya. Karena apa? Dia cerita sekali waktu pulang sekolah, baju kan cuma satu, baju seragam. Pulang sekolah dicuci, ditaruh bawah kolong, dulu rumah tinggi-tinggi. Nah, lagi kerja di sawah, lalu kemudian pulang sore, so habis itu seragam. Kenapa habis? Dimakan sapi, ya kan? Dulu belum ada sabun, jadi hanya dibilas di air langsung dicuci, masih berasin-asin. Oh itu sapi suka itu, langsung dilahap sapi. Ya sudah berhenti sekolah dari situ. Cuma sampai SR. Kalau mama, Ine itu selesai SR. Jadi waktu saya mau menempuh studi S1 itu pikiran saya, jangan-jangan sudah lewat ini dengan apa yang menjadi standar. Ya, mindset orang kan begitu. Ya, SMA saja sudah cukup, ini sampai S1. Bahkan sampai S2. Makanya mau terus S3, jangan-jangan sudah terlalu jauh saya melangkah ini. Padahal orang bilang papa SD, anak ya paling tidak SMP. Tapi ini jauh, ya. Maksud saya begini saudara-saudara, itu memang mindset di kampung. Tetapi apa yang saya rasakan, itu Tuhan buka dan hidup saya. Ketika saya menjalani S2, S3 itu, saya betul-betul selalu kagum dengan jalan yang Tuhan bukakan. Sehingga kemudian kalau ada hal-hal yang menjadi masalah dalam hidup saya, atau kadang-kadang, ya namanya manusia kan, pendeta juga manusia kan. Nah, seringkali ada perasaan kecut, ada rasa down, ya. Tetapi saya kalau mengingat lagi proses-proses studi saya S2 termasuk S3 ini, saya betul-betul sadar, Tuhan, saya tidak boleh kecut hati, saya tidak boleh merasa kecil hati, saya tidak boleh ciut, sebab berkat yang Tuhan berikan begitu sangat besar. Saya tidak akan membahas soal upah lebih jauh, saya cuma memberikan contoh kecil ini. Yang jelas Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang setia dalam iman. Dia akan kembangkan orang-orang yang setia dalam kehidupan beriman setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan iman kita yang selalu mau setia mengikuti panggilannya, mengikuti Yesus. Amin.